Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bi ulumihi wa madana bi asrarihi fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Faya ayyuhal muhadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para muhibin wal muhibat, muslimin wal muslimat di mana saja berada, alhamdulillah. Dalam kajian kali ini saya insyaallah akan mengangkat masalah syirik. Syirik atau musyrik. Syirik itu terbagi dua. Ada syirik khafi, syirik yang samar, yang tidak dimengerti sama akal kadang-kadang. Ada syirik yang jelas-jelasan syirik kabair dosa, yaitu yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya syirik yang termasuk syirik gede adalah yaitu kita menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakinkan kepada benda-benda yang itu juga buatan dia sendiri tapi dia sembah. Itulah syirik atau musyrik. Tetapi kadang-kadang orang-orang soleh, orang-orang iman Islam juga ada di antaranya yaitu syirik, dinamakan syirik kecil atau syirik khafi. Ini harus tahu tentang ilmunya. Bagaimana syirik khafi ini? Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa syirik khafi itu mengakibatkan fatal kepada amalan-amalan kita. Takutnya kita nanti di akhir hayat jadi su'ul khotimah oleh karena syirik khafi atau syirik yang termasuk kecil. Makanya kita harus mengaji tentang ilmu tauhid, ilmu syirik, ilmu terhadap keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik khafi di antaranya adalah ketika kita punya keyakinan, misalnya contohnya seperti makan. Ketika manusia makan, seseorang makan maka akan timbul mengakibatkan rasa kenyang. Ketika kita punya keyakinan rasa kenyang itu mempunyai daripada nasi atau dan lain sebagainya, maka itu termasuk juga syirik khafi. Jadi keyakinan kita yakin bahwa yang mengenyangkan itu adalah nasi. Nasi itu sebab disebutnya adatillah. Ketika kita makan pasti ada rasa kenyang. Tapi secara hakikatnya itu adalah oleh Allah Subhanahu wa taala dikenyangkan oleh kita karena makan nasi. Jadi jangan punya etika. Di dalam etika kita itu sesuatu itu menjadikan sebab saja, hanya sebab saja, akibatnya bagai begitu. Tapi keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengkudrat-idrakkan, yang menguasakan, yang memberikan rasa kenyang, yang memberikan rasa hilang pusing misalnya. Contohnya kepada ini ada lagi, ketika kita mempunyai penyakit pusing, misalnya pening kepala, saya mau beli obat nih. Terus kita punya keyakinan ketika minum bodrek, minum obat pusing kepala gitu. Itu kita punya keyakinan bahwa bodrek yang menyembuhkan sakit kepala. Ini salah persepsi. Di dalam ilmu tauhid itu keyakinan salah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan adatilah kebiasaan menghilangkan pusing itu dari obat, kita harus punya keyakinan bahwa yang menghilangkan rasa pusing itu oleh Allah disebabkan kita minum obat itu. Jadi ini kadang-kadang kita tidak perhatikan. Apalagi misalnya api itu sifatnya panas. Api misalnya bisa membakar. Kalau kita punya keyakinan bahwa api itu bisa membakar, ini juga syirik khafi, musyrik namanya. Tidak boleh. Harus punya keyakinan membakarnya api itu disebabkan oleh sesuatu. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebakaran. Seperti kemarin terjadi di sekitar wilayah kita di pasar, yaitu kebakaran.
hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala saja, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sudah ada di kudrat iradatnya Allah, di sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempunyai keyakinan, waduh ini gara-gara konsleting listrik misalnya, memang itu adalah menjadikan satu sebab konsleting listrik itu akan mengakibatkan kebakaran, tetapi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang membakar semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan panas adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan rasa panas hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi haziki atau apa syirik khafi ini yang harus kita cermati, harus kita waspadai, sebab ini lama-lama akan menjadikan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan luntur oleh karena kita syirik khafi atau syirik kecil. Jadi syirik itu bukannya kita menyembah pohon rindang atau sedekah bumi atau misalnya apalagi mengubur kepala kerbau dan lain sebagainya. Itu memang sudah jelas, sudah nyata kita adalah mempunyai atau seseorang itu adalah mempunyai Tuhan lagi atau menduakan Allah. Allah itu dijadikan bandingan, Allah itu dijadikan perbandingan, hukumnya syirik. Tetapi yang kadang orang-orang Islam iman, orang-orang yang mukmin tidak mewaspadai, tidak mencermati ketika ada syirik khafi. Jadi diantaranya itu syirik khafi itu keyakinan sekecil apapun. Kita misalnya adanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala oleh karena kita bekerja misalnya, itu adalah wasilah dan sebab, tetapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan rezeki melalui kita, yaitu bergerak atau bekerja sebagai misalnya buruh atau karyawan dan lain sebagainya. Itu adalah hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melalui rezeki kita adalah melalui itu, melalui yang bahasan demikian. Mudah-mudahan syirik khafi ini tidak mengakibatkan fatal terhadap dalam kehidupan kita, karena sedikit demi sedikit akan mengkikis amalan-amalan orang-orang soleh, amalan-amalan orang yang luntur. Ucapan pun begitu sama, iktikad kita. Ketika kita berucap, jangan seucap-ucapnya, sebab itu akan menjadikan syirik khafi. Misalnya, kalau nggak ada saya mah nggak bakalan beres. Itu kan namanya arbab itu menuhankan dirinya. Kalau nggak ada saya mah nggak bakalan beres masalahnya. Itu jangan diucapkan seperti itu, sebab itu syirik khafi, syirik kecil. Apa syirik? Dia itu mempunyai mengakui secara hakikatnya itu adalah dia itu sebagai Tuhan yang mengurus, yang mengurus semuanya, padahal ya zat Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengurus. Jadi jangan sampai diucapkan seperti itu kalau kita intikadnya salah. Kalau kita punya keyakinan seperti itu, kalau nggak ada saya nggak bakalan beres, bos. Pokoknya untung saya datang. Itu jangan, itu adalah bahasa Allah. Itu adalah hanya orang-orang yang begitu, itu adalah bahasa Allah. Ketika kita mengucapkan itu, maka terjadi keyakinan kita akan berbelok. Syirik namanya. Jadi arbab, andad dan lain sebagainya. Musyrik itu adalah khafi termasuknya. Mudah-mudahan kita sudah mengetahui ucapan-ucapan, maka kemarin saya menjelaskan jaga lisan, jaga perbuatan, jaga i'tikad. Karena apa? Di dalam lisan ucapan terdapat ucapan yang akan mengakibatkan fatal, kadang-kadang termasuk syirik khafi. Terus di dalam perbuatan jangan kita melampaui batas, karena orang-orang yang melampaui batas adalah orang-orang yang menuhankan dirinya sendiri. Karena hanya orang yang melampaui batas itulah hanya zat Allah Subhanahu wa taala, tidak terlalu muhit Allah al-muhit, Allah yang selalu menghubungi diri kita semua, alam jagat semesta raya ini. Jadi intinya jaga lisan biar tidak terjadi syirik khafi untuk orang yang Islam iman, orang-orang yang soleh. Bahkan musyrik yang termasuk dosa gede itu adalah terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini berkaitan dengan adanya perucapan, perbuatan dan perilaku i'tikad dalam kehidupan kita. Jadi
ucapan itu yang bagus. Di antaranya kemarin saya bahas adalah ucapan-ucapan yang bagus itu. Yang pertama adalah diam, yang kedua ucapkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini bahasan untuk diri saya sendiri khususnya, muhibbin wal muhibbat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.